Assalamualaikum para pencari fakta. Saya Neng Ratna Jamila Dwi Ramdhani dari Prodi Gizi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Al-Azhar Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan fakta hubungan ekosistem kelapa sawit dengan gizi masyarakat yang seimbang dan beragam. Apa jadinya jika kelapa sawit menghilang? Jawabannya hal itu akan mengakibatkan dua pulau terbesar di Indonesia, yaitu Sumatera dan Kalimantan jadi gundul. Tentunya bapak saya dan masyarakat sekitar kehilangan mata pencariannya. Ibu-ibu terpaksa membeli minyak nabati lain yang harganya jauh lebih mahal. Gorengan-gorengan akan menjadi harga sultan dan tentunya perekonomian akan kacau. Para hewan kehilangan tempat tinggalnya. Banjir dan erosi akan terjadi. Perkebunan sawit menjadi komoditas penyumbang ekspor terbesar di Indonesia selain minyak bumi dan gas. Indonesia menguasai industri kelapa sawit dunia dan memiliki kebun terluas se-Asia Tenggara. Pada tahun 2022, produksi minyak sawit di Indonesia mencapai 44,5 juta ton. Perkebunan sawit merupakan bagian dari paru-paru ekosistem dunia. Kami leluasa mendapat udara segar saat berada di sekitar pohon sawit. Masyarakat dapat menanam sayuran yang subur di tanah sekitar pohon sawit. Kebun sawit sebagai sumber utama penghasilan masyarakat dan membuka lowongan pekerjaan. Bukan hanya buah sawit saja yang berguna, tetapi batang daun kelapa sawit bisa jadi lidi. Ini menjadi ladang bisnis untuk pengrajin sapu lidi. Ekosistem kelapa sawit berhubungan erat dengan kebutuhan gizi dalam tubuh kita. Seperti yang kita tahu, buah sawit akan menjadi produk minyak kelapa sawit yang dijual di pasaran sebagai minyak goreng. Dengan harga yang lebih terjangkau dari minyak nabati lainnya, minyak goreng kelapa sawit lebih populer dan dapat menciptakan berbagai olahan makanan tanpa menambah aroma atau rasa pada makanan tersebut seperti coklat, selai coklat, margarin, kue kering, mie instan, dan roti. Faktanya, minyak goreng kelapa sawit bebas dari lemak trans yang berbahaya, dapat menjaga kesehatan jantung, mengurangi resiko stres oksidatif yang berasal dari pola makan buruk, polusi udara, dan radikal bebas. Dalam 100 ml minyak kelapa sawit terkandung 902 kalori dan tinggi akan vitamin A, meningkatkan kesehatan kulit dan rambut melalui produk yang dihasilkan lainnya seperti lipstik, sabun, dan deterjen pakaian. Aliran energi ekosistem kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan bagian mata rantai penting yang menghubungkan sumber energi dari minyak kelapa sawit dan biomas lainnya. Dengan teknologi pengolahan dapat dihasilkan berbagai produk dan berbagai kegunaan bagi masyarakat, termasuk energi, biodiesel, bioetanol, biogas, bioaftur, dan biolistrik. Minyak fosil yang dikenal dan banyak digunakan saat ini juga berasal dari fosilisasi jutaan tahun biomas. Kebun sawit merupakan bagian dari konservasi tanah dan air. Karena akar dari pohon sawit dapat menahan tanah dan menyimpan banyak air. Kebun sawit juga menjadi mata rantai fungsi hidrologi ekosistem, fungsi evapotranspirasi yang melekat pada fisiologi tanaman sawit, bagian penting dari pemeliharaan kelembapan udara, mikro maupun penguapan air, penyimpanan air tanah melalui akar sawit, dan penyimpanan air metabolit yang terikat dalam biomas sawit merupakan bagian dari mata rantai daur hidrologis ekosistem. Kelapa sawit menghasilkan berbagai produk yang bernilai ekonomi bagi masyarakat dunia, baik produk bahan pangan maupun non-pangan. Dengan kemajuan teknologi dan pencegahan yang sudah dilakukan, tidak akan ada kemungkinan kerusakan ekosistem kebun sawit yang berakibat perubahan iklim global. Berdasarkan penjelasan Agus Purnomo selaku Manajer Direktur Sinarmas Agribisnis and Food menyebutkan bahwa selama ini perusahaan telah berupaya menerapkan sawit berkelanjutan dengan beradaptasi pada tantangan perubahan iklim. Katanya, ada 4 strategi yang kami lakukan untuk menghadapi dampak transisi iklim, yakni menggunakan bibit unggul untuk mengatasi penurunan produktivitas
aktivitas, memperbaiki kawasan di sekitar sungai dan mencegah terjadinya kekeringan dan banjir. Penerapan teknologi water footprint yakni vertigasi melalui pipa-pipa yang meneteskan air di daerah kering dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dari sisi petani yang menanam kelapa sawit di lahan gambut memiliki resiko rentan terjadinya kebakaran hutan pada musim kemarau hanya karena sepuntung rokok atau pembakaran sengaja dengan alasan pembukaan lahan. Ini mengakibatkan pencemaran udara atau musibah kabut asap yang pernah terjadi pada tahun 2015 dan 2019 lalu. Upaya konservasi yang harus dilakukan agar ekosistem kelapa sawit tetap terlestari. Dalam waktu 30 tahun sekali dilakukan peremajaan tanaman kelapa sawit agar dapat menghasilkan kualitas buah sawit yang bermutu tinggi. Hal ini dilakukan dikala usia sawit sudah tua dan tidak produktif, mengakibatkan penurunan hasil panen para petani. Itulah fakta hubungan ekosistem kelapa sawit dengan gizi masyarakat. Dari fakta tadi kita bisa belajar untuk tetap menjaga kelestarian tanaman kelapa sawit agar kita semua dapat menikmati enaknya gorengan panas untuk cemilan dan kita masih bisa menikmati banyaknya hewan yang terancam punah bisa berpopulasi kembali di habitatnya. Dan banyak lagi manfaat yang kita dapat dari fakta tadi yang perlu disyukuri dari ekosistem kelapa sawit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.